tiba-tiba langsung ngedenger berita itu, oh seru, langsung disebarkan. Halo semuanya, kenalin namaku Erlita Kailana Zofebianti dengan NIM 05251015. Halo semua, perkenalkan nama saya Erlambang Rido Sujana, biasanya dipanggil Rido, dengan NIM 03251017. Halo semuanya, kenalin namaku Keisha Hedidiana Putri dengan NIM 05251007. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irene Heni Glasela dengan NIM 05251067. Halo semua, perkenalkan nama saya Spalendani Karstian Bardeni dengan NIM 03251033. Halo semuanya, kenalin namaku Aulia Priskila dengan NIM 05251063. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Noviana dengan NIM 05251003. Hoaks beredarnya unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim bahwa ratusan siswa di Indonesia jatuh sakit setelah menyantap makanan bergizi gratis atau biasa kita sebut MBG. Makanan bergizi gratis disebut terkontaminasi bangkai ular. Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata merupakan dokumentasi resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Diambil saat kegiatan makan bergizi gratis di SD Negeri 5 Cilangkap, Kecamatan Tapos, dan bukan terkait kasus keracunan. Selain itu, pencarian informasi dengan kata kunci terkait menunjukkan bahwa berita tentang makanan gratis yang terkontaminasi bangkai ular berasal dari India, bukan Indonesia. Berita tersebut dimuat oleh Detikcom dengan judul "Temuan Mengejutkan di Menu Makanan Gratis Siswa India yang Keracunan" pada tanggal 8 Mei 2025. Perkenalkan, saya Melanie Zutari. Kalau dari saya sih tentunya berita ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang tingkat keamanan program. Walaupun berita ini itu sendiri tidak benar, tapi hal positif yang mungkin bisa terjadi dari adanya berita hoax tersebut mungkin lebih ke pemerintahnya untuk meningkatkan kualitas makanannya sendiri. Ya, kayak lebih ke amanannya lagi ya, diperhatikan. Tadi kan kakak udah ngasih nih opininya tentang hoax tersebut. Ada nggak saran untuk kita nih biar nggak kemakan hoax? Mungkin kalau solusi kembali lagi ke cara kita melihat berita lagi ya, mulai dari data yang valid dan adanya bukti yang kuat. Jadi nggak langsung mempercayai mentah-mentah berita yang tersebar di luar masyarakat. Oh benar. Jadi kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar lagi ya mengelola data. Gitu. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Kalau menurut saya sih beritanya didalami dulu, diteliti dulu yang benar, apakah benar atau cuma hoax semata aja. Kita mesti cek caranya. Jadi sebelum kita sebarkan dulu ya kebenarannya seperti apa. Ya, harus bisa dicek kebenarannya apakah emang benar atau cuma pada uang aja, bukan berita benar kan gitu. Jadi sebenarnya saya akan mengambil terkait Bapak apa solusi atau langkah yang bisa kita lakukan agar tidak mudah memakan kalau berita hoax seperti itu lagi. Yang pertama sih cari dulu kebenarannya, apakah benar ataukah cuma semata uang semata, nggak percaya berbeda gitu. Mungkin cari di Google atau di berita lainnya. Jadi kita nggak boleh harus percaya, kita harus cari tahu di dalam dalam dulu Halo semua, kalian tahu MBG kan? Jadi MBG atau disebut dengan makanan bergizi gratis, yaitu suatu program yang diturunkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Pada kali ini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa, yaitu
Nama saya Desmond, mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan. Nah, pasti kalian sudah banyak mendengar ya berita tentang MBG. Untuk saudara Desmond, ada dengar berita apa aja tuh? Saya dengar itu beritanya dari pemerintah mengeluarkan program MBG yang menurut saya itu sih sangat bermanfaat ya bagi siswi Indonesia karena itu dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka. Nah, gizinya tuh berupa protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin ya? Iya. Akan ada nih berita sekali ini pada waktu yang tersebar yaitu di SD Negeri Cilacap. Itu tuh beritanya tentang adanya bangkai ular yang ditemukan di Enering di dekat siswa itu. Jadi opini saudara Desmond tentang berita itu apa ya? Menurut saya sih itu masyarakat tidak perlu langsung percaya sih dengan isu-isu hoax seperti itu karena itu cuma menakut-nakuti masyarakat agar masyarakat tidak tertarik dari program pemerintah. Nah, menurut saudara Desmond sendiri, untuk solusi atau saran untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana ya? Jadi kita sebagai masyarakat itu harus benar-benar mencari informasi yang valid dengan beserta buktinya dan lebih kritis lagi dalam membaca informasi. Nah, iya, boleh nggak terkait kasus tanggapan atau opini kakak deh benar tentang kasus yang beredar ini? Jujur, ini agak memprihatinkan ya, karena kan bisa memicu rasa takut tuh buat anak-anak yang nanti mau memakan yang udah dibagi. Mungkin itu juga karena adanya minim literasi kan dari para yang melihat tuh di sosial media. Jadi mereka juga nggak memverifikasi berita itu benar atau enggak. Mungkin menurut saya beredarnya hoax ini tuh bisa diminimalisir dengan adanya edukasi tentang literasi di sekolah-sekolah atau kampus gitu. Berarti mungkin dari para orang tua biar nggak khawatir Iya, juga perlu ya perlu ada literasi itu dijelaskan lah edukasinya ke masyarakat gitu. Verifikasi lagi berita itu benar atau enggak, asalnya dari mana gitu. Mungkin kalau dari saya bisa dicek lagi kebenarannya, dia dapat informasi ini dari mana, sumbernya dari mana gitu deh Kak.